Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Iwa fillah rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang berada di penghujung Ramadan. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Tentu kita menyadari bahwa waktu adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan banyak manusia yang lalai ya, dengan waktunya. Padahal waktu ini amat sangat berharga. Di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana orang di kemudian hari ketika berada di alam kubur menyesal dan kemudian ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan ketaatan yang dia lalaikan, dia tinggalkan. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Penyesalan itu ya tidak berarti karena orang sudah meninggal tidak bisa kembali ke dunia. Oleh karena itu mari kita optimalkan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fillah rahimakumullah, tentu Ramadan yang kita jalani ini menjadi bekal untuk kita ke depan berjuang lebih maksimal. Ya, kita ketahui bahwa ketakwaan adalah modal yang sangat berharga dalam perjuangan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita di bulan Ramadan ini digembleng ya dibina oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lebih bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu menjadi bekal kita dalam berjuang. Ya, di antaranya orang bertakwa itu digambarkan dalam surat Ali Imran ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang suka memaafkan, orang yang suka berbuat baik, ya itulah orang-orang bertakwa. Dan itu sangat dibutuhkan dalam kita perjuangan melayani umat. Dan PR kita amat sangat besar, terlebih kondisi umat sekarang semakin banyak permasalahannya, membutuhkan perjuangan yang lebih ekstra dari kita semua. Nah, saya mengingatkan tentang 5 rumah perjuangan ya yang sudah dicanangkan oleh pimpinan. Yang pertama, rumah keluarga. Tentu kita ingin bagaimana kita menjadi kepala keluarga yang lebih baik ya, sebagai ayah, sebagai suami, atau istri ya, sebagai ibu. Bagaimana kita membina rumah tangga kita lebih baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membina anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena dari rumah inilah kekuatan akan tumbuh menjadi bekal untuk berkiprah di luar. Ya, doa yang sering kita baca itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk kita menjadi imamul muttaqin diawali dengan keluarga yang baik. Ya, bagaimana istri, anak-anak semuanya terbina. Dari situlah kita bisa lebih optimal dalam berjuang di luar. Kemudian yang kedua, rumah ibadah. Bagaimana kita semua harus terlibat aktif dalam memakmurkan masjid, karena masjid inilah sebagai pusat untuk pembinaan keumatan. Kemudian yang ketiga, rumah PKS. Mari kita bangun soliditas, ukhuwah di antara kita ya, agar perjuangan ini bisa lebih terstruktur, lebih produktif,
saling menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan, dalam perpecahan. Kemudian yang keempat, rumah kebangsaan. Ya, kita semua ikut berkiprah, ikut andil dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan yang kelima, rumah kemanusiaan. Ya, lebih luas dari itu, kita ingin menjadi soko guru peradaban. Kita ingin menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, itulah wafillah rahmakumullah. Jadi dengan kita dibina selama bulan Ramadan ini, kita dicas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan kebahagiaan dengan hidayah yang Allah berikan. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, kita sempurnakan bilangan, kita selesaikan Ramadan, kemudian kita agungkan Allah karena telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah iman, hidayah Islam, ya, ketakwaan, yang semua itu amat sangat berharga, ya, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ya, kemudian wala'alakum tashkurun, kita memuji Allah, dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan meyakini bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki, baik itu hidayah, kesehatan, materi, dan lain sebagainya, semua itu dari Allah. Kita yakini sepenuhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita banyak memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur itu. Dan yang ketiga, rasa syukur itu kita wujudkan dengan semakin bersemangat di dalam melakukan amal ketaatan, di dalam melakukan amal soleh. Semua itu dilakukan dengan sukacita. Semua itu dilakukan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itulah makanya kita yakini Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kita merasakan sulitnya berpuasa tapi mendapatkan kemudahan, kenikmatan dalam bentuk yang lain. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan banyak berpuasa. Itulah ya kenapa kita harus lebih giat lagi berlelah-lelah. Karena lelah-lelah dalam perjuangan itu akan menghadirkan banyak kebaikan untuk kita. Ya. Bukan dakwah ini yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh dengan dakwah ini. Kita yang butuh dengan amal soleh, karena itu akan kembali kebaikan itu kepada diri kita. Semakin banyak kita ingin mendapatkan kebaikan, maka harus semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Itu adalah sunatullah, seperti itu. Oleh karena itu, kita ayo semakin bersemangat melayani umat, semakin giat, ya, tanpa putus asa, tidak ada kata menyerah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam ikhtiar perjuangan kita. Mari kita nikmati perjuangan ini. Semoga Allah SWT semakin cinta kepada kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Demikian yang bisa disampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.